dia yang rugi. Nah, itu maksudnya. Kita tetap buat baik. Walaupun mungkin dia nggak terima, ya, bahkan menolak atau bahkan mengejek, biarlah. Nah. Jadi minta kalian kepadaku, niscaya aku berikan akan dikau. Jadi kalau Allah nyuruh minta. Soal kapan terserah Allah. Panitianya kan Allah. Bukan kita. Yang suruh minta ya udah minta. Gitu ya. Semata-mata melaksanakan perintah Allah itu berpahala. Udah cari itu dulu. Jangan cari diqabul Allah. Diterima doa kita menjadi suatu amalan ibadah. Alhamdulillah. Itu yang perlu kita sadarkan. Ya, diri kita seperti itu. Mau disuruh minta ya udah minta. Kok nggak diterima sama Allah ya? Kok nggak cair-cair ya? Kan disuruh minta. Allah kan nggak bilang sebulan cair itu. Enggak kan? Dan beri sedekah olehmu daripadaku, niscaya aku beri barokah bagimu pada rezekimu. Mau barokah? Yuk, rajin-rajin bersedekah. Semua dilatih. Ya, semua perlu diawali. Mohon maaf. Gitu ya. Nah, ada orang rajin beramal atau nuntut ilmu, tapi kalau urusan cair mencair nggak cair ya. Ya, nggak cair gitu ya. Buka dompet merah biru. Nggak yakin, nggak jumpa duit 2.000. Balik lagi. Kayak mesin nyara duit itu. Nggak jumpa lagi. Sekali lagi. Memang nggak ada yang 2.000. Goceng. Itu pun udah nggak bisa ditegakkan lagi. Iya, belajar dia. Nah, yang dia tak suka, yang kita tak suka, itulah yang kita berikan. Na'udzubillah. Padahal Allah bilang apa? Berilah mimma tuhibbun, dari apa yang kalian senangi, apa-apapun bentuknya, yang memang kita senang. Memang semua perlu latihan. Mangga besar, mangga sedang, mangga kecil. Ya, pisang besar, pisang sedang, pisang kecil. Jambu besar, jambu sedang, jambu kecil. Duit besar, duit sedang, duit kecil. Mana ini? Masa yang kecil-kecil aja. Ya kan? Latihan lah. Maka apa? Masukkan. Berat nih. Mbok los. Itu mbok los. Keluarlah bahasa sana mbok los. Ya, Pak Los enggak ada Pak Los. Mbok yang ada, Ibu. Ya, mbok los itu perlu. Ya, perlu untuk itu. Berat ini. Lempul beli. Udah. Ya Allah, ini kalau enggak ku paksa pelit terus aku. Dah, masuk. Masa sampai setahun Bu, ingat Bu? Lewat lah Ibu gitu. Tengiang-ngiang udah bawa tidur, mimpi. Duit limpul. Suaminya kaget. Apanya? Duit limpul, Bang. Lupa. Ya, sayang dia. Tengiang-ngiang tidak. Seminggunya paling gitu. Ya, sekali-sekali. Ya kan? Kalaupun asal ada kotak infak lewat, bisa sanggup, alhamdulillah. Nah, ada pelajaran berharga gini. Ustadz Kokolim datang dan sangat logika, masya Allah. Beliau tuh Cina, Pekanbaru, masuk Islam 94 ya. Nah, 94. Alhamdulillah hafal Quran 1,5 tahun hafal Quran. Gitu ya. Satu yang sangat menarik itu, dan ya itu insya Allah kalau orang bicara itu dari hatinya tembus. Ya, nembus. Jadi kalau kita punya 10. Nah, kita berikan 1.
Kan tinggal 9 ya. Nah 9 tadi yang kita berikan 1 dibalas 10. Jadi 19. Kalau kita berikan 2 tinggal berapa? Tinggal 8. 2 kali 10 20. Berapa? 28. Kalau kita berikan 3 tinggal 7. Yang 3 kali 10 30. Jadi 30. Coba. Begitulah. Dan sanggup kita ngamalkan seperti itu, insya Allah barokah. Ya insya Allah. Jadi apa? Latihan. Goceng. Jangan 1.000 2.000 lagi Pak. Bu ya. Dapat apa? Es lomot. Es ganipu. Apa? Es apa di sini namanya? Ya, yang 1000-an. Es lomot juga. Es lilin. Es tuntung, terserah lah. Es kedeli. Ya, itu aja, itu sangat logika. Ya, dan yakin. Ya, pasti barokah, pasti. Enggak usah takut. Tuan guru kita Ustaz Abdul Halim, ya, itu orang bertamu itu di hari ketiga. Saya dapat ya berita kan orang dapur lah ya. Nggak mungkin beliau cerita. Jadi apa? 5 kali masak. Tamunya selama mungkin setengah bulan tuh dari hari raya pertama udah pastilah. Kami ngumpul tuh kalau hari raya pertama. Ngumpul ustaz apa segala macam masyarakat ngumpul. Ya, makan. Ya. Nah, hari kedua terus sampai beliau tuh puasa. Katanya kalau kami puasa hari 15 lah, puasa 6 baru bisa. Ini hormati tamu itu deh. Masak, makan aja. Enggak tupur. Nah itulah. Masya Allah. Dari dulu saya ikut ngaji sampai ya sekarang nggak ngaji lagi, yang lain lah teruskan ya. Nah, karena kita teruskan punya guru kita juga. Masih makan juga. Kalau dulu berhidang. Ya kan? Berapa ya? 30 tahun yang lalu lah masih berhidang. Sekarang ya makan jalan juga. Ya, keterbatasan alat ya, tenaga gitu ya. Masih makan puluhan tahun. Ngasih makan orang. Enggak tumpur, enggak. Kenapa? Sudah dirasakan oleh beliau bagaimana nikmatnya berbagi, nikmatnya bersedekah. Ya. Pak Isa udah dibatasin. Ya, jangan lama-lama. Lah tuan rumahnya nak cerita saja. Kan gitu ya, asur gitu ya. Jadi ya udah. Ya, jadi beliau tuh makan minum pun kadang gelas kecil pun setengah tak habis. Ya, jadi liqiwamil binyah itu makan minumnya untuk sekedar kalau sholat nggak makan nggak minum terduduk. Ya, nah dengan makan minum bisa berdiri lebih sempurna, itulah gaya beliau udah. Ya. Nah, jadi ya penyakit beliau dari dulu satu aja, darah rendah. Oh makanya ada. Ya. Jadi itu ya. Nah, ini udah dipancing mau barokah ya. Beri ya pada rezekimu, berbagilah. Insyaallah. Orang terima kasih tapi dalam ya Allah baik itu orang. Baik kakak itu, baik abang itu, baik bapak itu, baik ibu itu. Dia enggak kita minta, dari hatinya berdoa. Itulah seikhlas doa. Enggak kita minta, tapi langsung ya Allah baik hambamu itu. Itu yang kita harapkan kalau kita dermawan. Kalau kita sering berbagi. Ya. Dan sebutkan olehmu akan kasihmu, niscaya aku tambah umurmu. Nah, itu satu artinya silaturahim dengan kerabat. Ya, sebutkan kasihmu, tunjukkan kasih sayangmu. Jadi kalau silaturahim dia memang dengan kandung. Ya, dengan kandung kita. Jadi ya kadang memang malah susah. Kadang dengan yang kandung-kandung. Kenapa? Nah, kami bilang tahu cika masing-masing. Tahu bahasa sini apa?
Iya, tahu cikaknya masing-masing. Nah, ini gini. Nah, jadi ada berjarak. Kadang kita lebih akrab dengan kawan-kawan ngaji yang memang seiring sejalan, ketemu berjamaah di masjid, di majelis taklim, itu ya saling curhat, ya saling percaya. Kadang sama kandung itu malah nggak percaya. Nah, itulah beratnya. Ya, tugas kita orang yang sudah ngaji ini perbaiki itu. Jalin terus. Karena itu berat, karena pahalanya hebat. Ya, pahalanya hebat, tantangan juga berat. Yang bacok-bacokan siapa? Saudara kandung. Yang sumpah-sumbahan sampai ya nggak mau maafkan sampai mati siapa? Saudara kandung, gitu ya. Nah, yang SKT-an ya itu. Jadi ada orang ya, saudaranya ini nggak punya bini, nggak punya anak. Baik, rupanya ditekong lah kawannya, nggak dikasih bagian, ya banyak hartanya. Tapi apa? Ya sudahlah, kita kan udah punya, kata suaminya. Untung suaminya nggak tamak. Ya udah, tengok aja nanti orang tamak itu, nggak akan barokah. Ya, hak orang kok ditekong, hak orang dimakan, nggak ada barokahnya. Biarlah orang makan hak kita, yang penting kita jangan ya menzolimi hak orang. Satu jengkal tanah saja, ini misalnya tanah, kita ambil, nanti akan dikalungkan oleh Allah 7 lapis bumi di hari kiamat. Coba, itu baru sejengkal, belum kalinya. Na'udzubillah. Kan dulu ada cerita gini, itu tukang geser patok itu. Bukan patok kuburan, Bu. Patok tanah. Ya, alah sampai kapan? Dah sampai seberapa? Mohon maaf Bapak Ibu, saya orangnya cerita sama saya langsung. Itu kejadian. Ya, enggak jauh. Mungkin 1, 2, 3 kilometer dari kediaman saya. Apa? Dikuburlah, sudah sampai saatnya dia dimasukkan ke liang lahat. Gak muat. Tambah gak muat. Akhirnya apa? Krek, dipatahkan sama tuh kan gali kuburnya. Itu tadi suka nyerobot. Iya, geser patok ya. Ya, atau tadi hak orang, hak dia juga. Saya bilang kobun tak berbatas. Ya, dulu kan, oi makabon, kan gitu ya. Kebun orang, kebun awak gitu ya. Lalu kecil-kecil. Dan sebutkan, udah tadi ya, kasihmu akan kutambah umurmu. Jadi apa? Kenangan indah, kenangan kebaikan kita. Kalau umur nggak akan bertambah, nggak akan. Ya segitu. Barokah umur. Ya barokah umurnya itu. Ya Allah, si anu itu. Ya, orang kehilangan sekali kenangan baiknya itu. Ya kita mau kita kayak gitulah. Tak ada kita di atas dunia ini. Ya sudah berkalang tanah, sudah dibalik papan kita. Dikenang-kenang lah ramah kita itu, pemurah kita. Ya, itu maunya. Pelit kali itu. Ya kayak itu. Untung udah meninggal. Dikenang orang. Ya. Tapi yang jelek, na'udzubillah. Dan tuntut olehmu daripadaku akan sembuhmu. Niscaya aku lanjutkan akan sehatmu. Ya, berobat itu syariat. Nabi juga berobat, bekam. Nabi kan bikin ya apa? Ada kai, pakai api, ya besi panas. Ada habatus sauda, ada qistul hindi, yang itu obat COVID. Cuman nggak dihargai. Punya Ustaz Hadi Hidayat itu kan, itu. Ya saya pesen itu, ada qistul hindi. Udah campur lah sama madu sama apa. Itu obat hebat. Ya.
Tapi apa? Kadang asal ini nggak sejalan ya dihargai. Jadi apa? Berobat itu syariat. Niatkan, jalankan perintah Allah, jadi berpahala. Tinggal tunggu reaksi obat sama apa? Takdir Allah berikutnya. Apakah memang gara-gara obat ini, melalui perantara obat ini, akhirnya Allah meringankan penyakit kita? Atau masih dibiarkannya? Supaya kita mengadu, merintih kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Allah senang melihat hambanya merintih, mengadu. Nah, itu kita nggak senang. Kenapa lama kali nggak sembuh-sembuh, masih pening saja. Padahal Allah senang mendengar rintihan kita. Nah, latihan, ya, balik lagi latihan. Lalu bermula sejahtera itu dalam seorang. Ini wallahu a'lam, ada yang hilang mungkin. Ya, bermula sejahtera itu dalam seorang apa? Ya kan dia belum ada jawaban. Nah, mungkin ada yang hilang, ya, teksnya atau kurang. Jadi bermula sejahtera itu dalam seorang apa? Nah, itu. Kayaknya ada yang kurang. Nah, itu. Ya, mungkin nanti ada kitab-kitab Arab bisa ini membantu mengungkap rahasia yang kurang ini. Ya. Itu enggak puas kita. Enggak bisa dipahami ya secara sederhana. Bermula ikhlas itu di dalam wara' kan? Ini jelas kan? Ikhlas itu di dalam wara'. Wara' itu apa wara'? Bukan warak ya Bu ya Pak ya. Ke warak wong Jawa, wis warak. Ya. Ada waro'an. Waro'an itu apa? Kalau di Jawa sana, waro'an itu ini yang main-main kayak reok gitu. Nah, itu waro'an. Ya. Apa? Ini mudah. Ikhlas tadi. Ikhlas ada di dalam wara. Sebelumnya. Mintalah kesembuhan kepadaku, maka aku akan memberi kesehatan. Itu aja, yang tadi tak ada. Itu tak ada kan? Tadi kosong. Ya kosong atau ya kurang. Nah itu. Ya, jadi itu ya. Mau ikhlas wara' itu apa? Hati-hati. Ya ada iffah namanya. Iffah itu ada nanti, tengok nanti di Riyadhus Shalihin itu sedih, sangat sedih. Ada ibu-ibu minta. Dia kurma kalau nggak salah dikasih Nabi itu 3. Nabi punya segitu, anaknya 2 dikasih lah. Tahu-tahu si ibu makan belum habis, anaknya udah minta. Akhirnya yang dikunyah atau yang masih sisa yang 1 tadi, ya mungkin si ibu itu kalau bahasa kami nyuil itu apa? Ya, dicuil. Sobe. Itu masih ada diminta lagi sama anaknya. Kan gitu ya. Dia tak pamer dengan kesusahan. Jadi wara' itu apa? Menjaga, berhati-hati betul. Cakap, pandangan mata, telinga semua berhati-hati. Insya Allah ikhlaslah itu nanti. Ya, jadi ada perantaranya. Ya, sebelum mencapai ikhlas itu, warokkan dulu, hati-hati dulu. Bukan tak apa-apa, tapi takut ada apa-apa. Gitu ya. Bukan tak apa-apa, tapi takut ada apa-apa. Nah, jadi warok berat. Tapi semua latihan. Ya, tahan. Nah, tahan. Gitu ya. Biar apa kata orang ya? Biar. Ya, tahankan dulu. Dan gemar itu di dalam tobat. Ya, gemar. Rajin itu. Kalau kita itu namanya bertobat, pasti rajin. Jadi, nah ini nih. Tobat yang berhasil tuh cirinya apa? Ini.
Kata Imam Ghazali, nanti buka Minhajul Abidin, bab takwa. Ada taufik, ya kalau nggak salah, taufik itu kita bisa ngerjakan taat. Lalu ada ta'yid. Ta'yid itu apa? Kita diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan takwa itu tadi. Nah, lalu ujung dari takwa itu apa? Islahul amal. Nah, perbaikan amal, bisa kualitasnya, bisa kuantitasnya. Mohon maaf, semalam saya Jumat di sana, di Sungai Agul, Karya. Saya diantaranya nanti yang akan dipertanyakan kepada kita ilmu. Saya cuit lah, nandakan ilmu itu banyak orang tak mau. Ya, tak hobi, tak senang, padahal itu kewajiban dalam Islam. Saya tarik masalah tentang sholat berjamaah. Bagaimana rusaknya orang yang sholat berjamaah, kualitasnya nyama-nyamain imam, bahkan duluin imam. Itu nanti diganti oleh Allah menjadi muka keledai. Dalam riwayat lain, kal seperti atau kilap. Ya, seperti muka anjing, naudzubillah. Berat itu loh, keras. Ya, saya dihampiri oleh orang tua, mungkin dah hampir 70 tahun. Ustaz, betul kali Ustaz. Yang Ustaz katakan tuh begini, di mana-mana banyak sekali terjadi. Ya, nah itu. Dan saya kalau ngajar maghrib tuh sering kemalaman, jadi pindah-pindah masjid maghrib. Taulah imam yang nggak layak. Jamaah itu tadi yang nyamain imam, bahkan duluin imam. Itu rata masjid. Mau di Medan, mau entah di sini, wallahu a'lam, udah ngaji. Mungkin paham ya. Nah, biarkanlah imam itu ya takbir. Anda saya jumpai Allahu belum siap takbir. Ini imam udah Allah. Imamnya siapa? Oh, belum bar kok. Belum ada imam berarti. Hadis Nabi jelas sekali. Ya, idza kabbarul imam fakabbiru. Kalau imam takbir baru kalian takbir. Ya, namanya takbir itu apa? Allahu Akbar. Itulah takbir. Kalau Allahu udah takbir? Belum. Tapi saya jumpai di 2 masjid. Paling enggak ya 1 orang. 1 di Percut sana, 1 di Medan tempat Ustaz Najib. Saya jumpai orang seperti itu. Kalau mendahului imam, nyamain imam, nggak usah di sini, nggak usah di sana, di masjidku pun masih banyak orang kayak gitu. Padahal ngaji kayak gini, ya. Sampai sering saya ingatkan, Pak, tolonglah Pak, saya bilang, ya. Nah, kita udah ngaji, sabarlah, saya bilang. Nah, dari mana? Dari suara imam, Allahu Akbar. Udah bar dia, baru. Sami Allahu liman hamidah. Berarti udah selesai lah itu dia berdiri. Ya, dari rukuk itu baru kita bangkit sami Allahu liman hamidah. Yang banyak waktu sujud. Ya, waktu udah naik sarungnya sangat. Ya kan? Dipegang sarungnya. Ya Allah, ada yang lebih parah lagi, terjongkok dia. Allah tuh jongkok dia, nunggu imam. Bar imam sujud sampai terletak kening imam tuh baru sujud dia. Terjongkok dulu. Ya Allah, kok jelek. Ada dalam sholat terjongkok. Ada rupanya. Oknum. Ya Allah, jelek kali. Nah, jadi ya apa? Nah, itu tadi. Mana lari tadi? Nah, mau gemar beramal, taubat. Taubat itulah membuat kita rajin gemar beramal. Jadi kalau taubatnya, taubatlah. Ya gitu-gitu aja, belum taubat. Karena hasilnya belum nampak. Ya, menunjukkan kita sungguh bertobat tuh, kita memperbaiki amal kita. Apakah kualitasnya, apalagi kuantitasnya. Dan kaya itu di dalam memadakan dengan yang sedikit. Mau kaya, nerimo.
Ya Bu ya. Nerimo, cemana aku mau kaya nggak punya apa-apa. Mobil tak ada. Kereta angin. Apa sih ini namanya? Sepeda apa? Lereng. Kamu bilang lereng. Ini lereng juga. Ye, lereng. Oh, kami liring. Liring ya. Liring. Kami bilang itu lo orang ketir sana gitu, lereng gitu. Liring bilang. Kalau dijawab pit namanya, numpak pit katanya. Ya, sepeda itu pit. Ya kalau di Kediri itu pit gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi mau kaya kalau siapa yang nggak mau banyak? Emasnya mau banyak kan, Bu? Bapak tanah mau banyak? Harta mau banyak, duit? Nah, duit aja lah, semua mau. Bokek siapa yang mau? Nah, disitulah belum siap kita. Jangan siap kaya saja. Siaplah untuk miskin atau tidak ada. Ketika ketiadaan itu kita terima, kayalah kita. Begitu banyak entah punya apa, punya ini, punya itu, tapi gak qanaah, tamaklah dia, nyolonglah dia, korupsilah dia. Miskin itu hakikatnya. Lebih baik kita ya sederhana aja, ya apa adanya, tapi nerimo itu, ridho, itulah orang kaya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai sini dulu lah ya. Ini semangatnya yang agak lobet. Ya udah berkeringat ini ya. Ya, alhamdulillah.